Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sirik Asror, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ABK disabilitas mental. Definisi disabilitas mental. Disabilitas mental adalah suatu kondisi keterbatasan yang signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Salah satu ciri-cirinya: 1. Skor IQ biasanya ada di bawah 70 pada tes kecerdasan standar. Baru kedua, hambatan adaptif, kesulitan dalam keterampilan konseptual, sosial, dan praktis seperti merawat diri gitu. Mungkin ada beberapa yang walaupun sudah terlihat dewasa tapi dia masih belum bisa merawat diri dan masih harus dibantu. Baru biasanya mulai terlihat sebelum usia 18 tahun. Klasifikasi berdasarkan tingkat dukungan. Ada intermittent. Pertama, intermittent, dukungan diberikan saat dibutuhkan. Misal, saat transisi kelas, orang yang biasanya mempunyai disabilitas mental ketika transisi kelas atau harus pindah kelas, kita harus bantu karena mungkin takutnya bisa jadi tantrum, bisa jadi marah, bisa jadi emosi. Jadi kita harus bisa menjelaskan untuk ayo kita pindah kelas, kelasnya udah bukan ini lagi, kayak gitu. Atau mungkin tiba-tiba masih di kelas yang sama tapi gurunya beda, kita juga harus menjelaskan bahwa guru yang ini udah selesai, sekarang guru yang ini, jadi harus paham gitu. Baru terbatas, dukungan konsisten selama waktu tertentu gitu. Contoh, ketika mandi, ya udah kita bantu pas mereka mandi aja. Tidur, ya kita bantu pas mereka lagi tidur aja. Sisanya ya udah paling kita hanya melihat dari kejauhan. Baru ketika ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baru kita melakukan intervensi. Baru ekstensif, dukungan harian yang teratur di beberapa lingkungan, di rumah ataupun sekolah gitu. Contoh seperti ada anak yang memang harus diperhatikan setiap saat di rumah atau di sekolah, itu juga bisa. Mendalam, dukungan konstan dan intensitas tinggi di semua aspek kehidupan. Nah, ini juga bisa terjadi di beberapa masalah disabilitas mental. Mulai dari kita harus mengikutinya dari awal, mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Karena bisa jadi walaupun umurnya terlihat tua, pemikiran dia masih seperti anak-anak, itu bisa jadi. Baru karakteristik kognitifnya. Yang 1, kecepatan belajar, membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses informasi. Di beberapa kasus anak disabilitas mental, kecepatan belajar itu tuh bisa terjadi lebih lama daripada anak-anak pada umumnya gitu, bisa lebih. Tapi di satu sisi juga ada yang bisa lebih cepat, tergantung pelajarannya apa. Memori, kesulitan dalam working memory dan pemanggilan kembali informasi. Jadi karena IQ-nya sedikit rendah, jadi apa yang dia dapatkan itu hanya bisa sedikit. Jadi akan agak sedikit kesulitan untuk merecall kembali atau memanggil kembali informasi yang sudah dia dapatkan. Untuk itu, kenapa ada guru pembantu untuk memahami anak tersebut. Baru generalisasi, kesulitan menerapkan hal yang dipelajari di satu situasi ke situasi yang baru. Atensi, rentang perhatian yang cenderung lebih pendek. Anak disabilitas mental biasanya mempunyai rentang perhatian yang sangat lebih pendek daripada anak pada umumnya gitu, karena dia kan fokusnya gampang gitu, terdistraksi sama hal bunyi yang kecil pun dia pasti gampang terdistraksi. Baru strateginya bagaimana? Yang pertama, analisis, memecah tugas kompleks menjadi langkah-langkah yang sangat kecil dan sederhana, ya sama, rata-rata sama untuk anak disabilitas. Untuk anak ABK, disabilitas mental dan gangguan belajar, biasakan untuk tugas kompleksnya menjadi langkah-langkah yang sangat kecil dan sederhana. Yang penting dia bisa paham arahnya pergi ke sana gitu. Baru feedback, memberikan penguatan atau koreksi segala setelah siswa merespon. Jadi ketika kita sudah mendapat sesuatu nih, kita bertanya ke dia gitu, anak yang punya disabilitas mental, baru dia menjawab, kita harus langsung respon lagi, jangan lambat. Karena takutnya ketika sudah memberi respon dan dia merespon ulang dan kita lambat, dia jadi tidak tertarik. Overlearning, memberikan banyak kesempatan untuk berlatih, bahkan setelah siswa tampak menguasai materi, agar benar-benar menetap di memori. Ya, di sini disebutkan bahwa anak punya disabilitas mental itu harus rajin-rajin dilatih itu, walaupun dia udah hafal, dia tetap harus rajin dilatih. Karena takutnya kalau kita udah merasa oh dia udah hafal nih, kita nggak perlu coba lagi, ya itu salah. Takutnya dia hanya ingat 1 atau 2 hari. Di hari keempat kita coba lagi, hari kelima kita coba lagi, sampai benar-benar dia
100% paham. Baru visual dan konkret support menggunakan benda nyata atau gambar, bukan hanya penjelasan abstrak. Kayak gini, kita harus ngasih tahu ini pesawat. Jadi bukan hanya sekedar disuruh bayangin pesawat, enggak. Kita harus ngasih lihat mungkin figur pesawat, gambar pesawat, atau burung. Ini namanya burung elang gitu. Ya kita harus kasih lihat gambar burung elang gitu. Atau bola, ya kita harus kasih lihat bola, gimana cara mainnya ya kita harus kasih lihat juga. Jadi bukan cuma disuruh bayangin. Anak punya disabilitas mental biasanya akan sedikit agak susah jika untuk penjelasan abstrak. Baru penerapan di kelas inklusif bagaimana? Yang pertama, peer tutoring, memasangkan siswa dengan teman sebaya untuk membantu interaksi sosial dan akademik. Anak yang mempunyai disabilitas mental juga harus kita sambungkan atau kita sepasangkan dengan siswa yang normal gitu, supaya dia paham bagaimana caranya melakukan sosialisasi, tapi dengan syarat diperhatikan oleh guru pendampingnya juga supaya tahu bakal kayak gimana hasilnya nanti. Baru edukasi program individual, program pendidikan yang dipersonalisasi sesuai kekuatan dan kelemahan spesifik siswa, tugas individu untuk dia khusus. Lingkungan suportif menciptakan suasana kelas yang menghargai perbedaan dan bebas dari stigma atau perundungan dan bullying. Kesimpulannya adalah anak berkebutuhan khusus disabilitas mental membutuhkan pembelajaran khusus dan dukungan penuh dari semua orang. Jadi jangan dikucilkan, harus tetap didukung, harus disupport gitu supaya dia yakin dan berani. Guru juga berperan penting dalam membantu perkembangan siswa. Santrok dan Slavin sama-sama menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan suportif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.